Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Effendi Ghazali dan Juliari Batubara harus dihukum berlipat ganda, ditulis oleh Zulkifli Harahap. Jika kasus Effendi Ghazali dan Juliari Batubara akhirnya dibawa ke pengadilan hanya sebagai penggambaran saja, kita tidak heran lagi mengapa khilafah bisa runtuh akibat korupsi yang merajalela di antara pembesar khilafah, terlebih di wilayah-wilayah yang jauh dari tempat permukimannya para penguasa pusat. Sama dengan orang yang janji digantung di Monas, dari penampilan Effendi Ghazali selama ini, saya telah hakul yakin akan ikut mendukungnya jika ada yang menjadikannya sebagai capres. Tak taunya jiwanya selama ini telah dipenuhi filsafat lantak diang dan lantak di Ambo alias TST dengan dewa-dewa lagi, yang membuat TST ini setiap saat bisa diterapkan. Demikian pula mungkin halnya dengan para petinggi PDIP, tampaknya mereka terperdaya oleh kekayaan materi luar biasa yang dimiliki oleh Juliari Batubara dan keluarga besarnya. Nyatanya kesempatan jadi menteri malah dia manfaatkan secepat kilat untuk pamer jam tangan yang selama ini dia mikir-mikir untuk membelinya dengan uang hasil keringatnya sendiri. Biada bukan? Dari sejarah korupsi dalam sistem khilafah ini terbukti syariah tidak dapat menyelesaikan masalah korupsi dalam 1200 tahun lebih. Ini seharusnya menjadi kenyataan yang sangat pahit bagi umat Islam, mengingat penganutnya selalu membangga-banggakan bahwa Islam, CQ khilafah, dapat menyelesaikan segalanya. Memang ada satu masalah yang telah diselesaikan oleh khilafah Utsmaniyah yang bahkan negara sekular modern pun belum menerapkannya, pemungutan pajak atas para PSK dan rumah bordil. Mungkin salah satu penyebab gagalnya khilafah menghapus korupsi adalah banyaknya umat yang sependapat dengan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa pencuri uang khilafah tidak wajib potong tangan atau hudud. Bayangkan betapa mudahnya untuk menyatakan tidak untuk tidak korupsi. Korupsi ratusan miliar tidak dihudud, sementara mencuri seekor sapi saja telah sampai batas untuk menjatuhkan hudud bagi si pencuri. Tidak mengherankan lagi mengapa orang-orang terpilih di antara petinggi partai atau ormas misalnya Lutfi Hasan, Surya Dharma Ali, Bahtiar Hamzah yang beraroma Islam telah pernah tampil dan duduk di muka meja hakim. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa biadabnya. Dengan mulut manis penguasa membujuk rakyat untuk setaat mungkin membayar pajak. Dengan bumbu demi menyejahterakan rakyat, para penguasa mengantarkan sejumlah proyek untuk rakyat. Di balik itu, rupa-rupanya penguasa secara cermat mengkaji berapa yang akan mereka kuras dari transaksi penguasa rakyat tadi. Sayang, syariat melarang penerapan hudud bagi koruptor dan para pegiat HAM, mengatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman biadab yang tidak boleh diterapkan meskipun untuk orang-orang biadab. Lalu bagaimana? Meskipun NKRI bukan negara bersyariat, karena mayoritas penghuni negeri ini merupakan pemeluk Islam, sepanjang disetujui oleh pihak penganut agama lain, masalah korupsi ini mungkin lebih bisa ditekan jika kepada koruptor dikenakan hukum yang dijiwai Quran, yaitu aturan pemberatan hukum. Seperti diketahui, Allah SWT melipat duakan hukuman bagi para istri Nabi. Walaupun masih bersifat pribadi, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, almarhum Bismar Siregar, pada tahun 1970-an pernah memberatkan hukuman kepada seorang lelaki perenggut perawan hanya dengan nalar sederhana. Almarhum hanya memanfaatkan ungkapan bonda atau bahasa Batak artinya benda untuk vagina, yang berarti merenggut perawan sama dengan pencuri benda. Putusannya, vonis 4 tahun oleh PN Medan diperberat almarhum menjadi 7 tahun. Kita tentunya juga telah sama-sama dengar dan senang dengan pemberatan hukuman kasasi yang diterapkan oleh almarhum Hakim Agung Kartidjo. Sebagai contoh, hakim nanti dapat memperberat hukuman bagi Effendi Ghazali, seorang ilmuwan dan akademisi yang telah memperdaya masyarakat dengan jalan mempertontonkan dirinya sebagai ilmuwan jalan lurus melalui kritikannya yang tajam kepada pemerintah. Begitu pandainya dia membuat narasi, saya pribadi akan mencoblosnya jika ada partai yang mengajukannya jadi capres. Untuk ini Effendi Ghazali diganjar dengan pemberatan hukum 2 kali. Bukan hanya itu, kasus Effendi Ghazali bukan dilakukannya secara sendiri, yang membuat hakim mungkin berempati dengan dia yang tergoda setan. Tidak, Effendi Ghazali yang telah menyebut-nyebut dewa-dewa membuktikan bahwa kasus ini dilakukan oleh sekawanan manusia intelek yang bersekongkol. Persekongkolan dilakukan pasti dengan kesadaran tinggi yang harus memikirkan perencanaan yang strategik. Untuk ini, Effendi Ghazali diganjar lagi dengan pemberatan ganda sehingga total faktor pemberatan hukuman menjadi 2 kali 2 sama dengan 4.
Bukan hanya itu, manusia suci yang bernama Effendi Ghazali ini telah membusukkan mutu dirinya yang selama ini merupakan manusia suci yang mengungkapkan banyak kejanggalan yang demi kepentingan pribadi dan keluarganya, seorang Effendi Ghazali malah diam karena dia ikut dalam persekongkolan tersebut. Untuk kemunafikannya ini, kepadanya dikenakan lagi faktor pemberatan, katakanlah sebesar 1,5 kali 2 sama dengan 3. Dengan demikian total faktor pemberatan untuk Effendi Ghazali menjadi 4 kali 3 sama dengan 12 kali. Demikian juga dengan Juliari Batubara yang satu memperdaya rekan separtainya, dua secara sadar berupaya meninggikan harkat dirinya dengan menggunakan uang negara, dan tiga hukuman kepada keluarga inti dan keluarga besarnya yang gagal menghentikan tindak tanduk aneh, misalnya pamer jam mewah, padahal mereka tahu betul betapa Juliari Batubara ini pelitnya bukan kepalang, sehingga faktor pemberatan untuk Juliari menjadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Pelibatan keluarga besar ini dikhususkan buat mereka yang berasal dari keluarga terhormat atau kaya, yang membuat pengangkatan salah seorang anggota keluarga sebagai pejabat itu bukanlah penghormatan terhadap anggota keluarga mereka, tapi merupakan pemberian amanah. Sebagai contoh, karena keluarga ini telah paham betul karakternya, misalnya suka nilep di rumah, pelit dan lain-lain. Tugas keluargalah untuk mengajukan keberatan kepada presiden, yang jika tidak berarti telah menjadi persekongkolan dengan yang bersangkutan demi mendapat kehormatan atas pengangkatan si koruptor jadi pejabat negara. Tindakan mereka ini telah setara dengan pengkhianatan terhadap negara, sehingga pantas dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberatan hukuman. Semoga usulan ini dapat dijadikan sebagai kajian oleh para hakim yang mulia dan berani menerapkannya kelak dalam usaha untuk menekan tingkat korupsi di negara beragama ini. Amin. Sekali lagi, kedua nama dan foto yang disertakan dalam tulisan ini hanya sebagai penggambaran saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.